Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Raja Nasional Injalan Katul Mukarrabin wa sallallahu alaihi wa kitab Sanawi Adimaski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'na umatina jadina jadina sallallahu alaihi wa sallam mahatina asqiya malam. Malam ini asadiwan. Billahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-8. Babul isti'dzan, bab tentang minta izin. Kalau kita mau masuk kamar atau masuk rumah orang lain, kita harus minta izin. Qala ngendika sapa Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, latat hulu jangan masuk sapa sira buyutan ing rumah wera buyutikum selain rumahmu, jangan masuk rumah orang lain hatta tastanisu sehingga minta izin sapa sira wa tusalimu lan awe salam ala aliya ngatasé orang yang punya rumah. Nanti kalau di kitab Anda ada ayat ya, ada ininya. Kalau kita masuk rumah orang lain, kita tidak boleh masuk kecuali minta izin dan salam. Ada dua, minta izin dan salam. Salam dan minta izin. Itu kalau kita ingin masuk rumah orang lain atau kamar orang lain. Waqala lan ngendika, ini satu orang dengan orang lain yang kita tidak punya rumahnya. Nah, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, qala ngendika sapa Allah taala, fa idza balagha, nalikane wis sampai sapa al atfalu, anak-anak atfal, mingkum saking sira al huluma ing baligh. Kalau kita sudah punya anak kita sudah dewasa, fal yastadinu, mongko hendaknya minta izin sapa atfal kama istadzana, kaya oleh minta izin sapa alladzina min qablihim saking orang-orang sebelum kamu. Nah, kalau ayat yang pertama itu terkait dengan kalau kita masuk rumah orang lain. Nah, ayat yang kedua terkait dengan rumah sendiri tetapi masuk kamar orang tua. Nah, kalau kita di sini dikatakan kalau kayak kita masih punya anak kecil kayak gini, biasanya turu bareng wong tua, kita bareng dengan orang tuanya. Maka ketika dia sudah balik, dia harus tidur sendiri dan kalau ingin masuk kamar orang tua dia harus minta izin, harus ketok pintu, tidak moro-moro glodok, enggak, tapi ketok pintu. Coba Anda bisa bayangkan anak sendiri di rumah sendiri. Tapi karena dia ingin masuk kamar orang tua, dia harus minta izin. Nah, sehingga bisa masuk. Nah, kalau kita nanti coba Anda lihat Quran ayat ini seterusnya. Itu ada 3 waktu yang kita harus minta izin. Satu adalah waktu zuhur, siang. Mungkin orang tua kita istirahat, orang tua kita lagi layan, lagi istirahat, maka hendaknya kita minta izin. Itu satu. Yang kedua habis isya. Habis isya mungkin orang tua kita istirahat dan menjelang subuh. Menjelang subuh itu ya mungkin orang tua kita lagi tahajud. Gitu kan, sehingga kemudian anak itu lagi pengen ketemu orang tuanya ketuk pintu. Ada 3 waktu yang disebutkan. Paling enggak mulai habis isya sampai subuh berarti kan. Kemudian ditambah siang hari. Maka itu waktu-waktu yang kita perlu perhatikan. Kita sebagai anak harus tahu etika itu. Ini dalam Al-Quran. Wa rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isti'dzanu tai minta izin iku salasun 3 kali. Jadi kalau Anda mau namu ketuk pintu
itu 3 kali. Ketuk, nggak ada jawaban, ketuk lagi, nggak ada jawaban, ketuk lagi 3 kali. Kalau orangnya ada, yo alhamdulillah. Kalau nggak ada, faida udhina, nalikane diizini laka, yo berarti boleh masuk. Tapi wa illa, Pak 3 kali kok diketuk 3 kali nggak keluar, yo farji mulio, pulang aja. Nah, kita sekarang kan nggak musim ya ketuk pintu, karena diketuk pintu gak krungu. Makanya pintu ini yang kono, wongnya yang endi, yang lantai 2 gak krungu. Kayak kita, kalau Ustaz sama Ibu kan di lantai 2, sehingga kalau cuma ketuk pintu kita nggak dengar. Maka pakai bel, di bel lah sekali. Kok belum ada tanggapan, kita kok gak ono wong nih jero, di bel lagi, barangkali masih kemana. Di bel lagi sampai 3 kali kok nggak ada, yo kita bawa alam bisawab, yo pulang. Itu kan nanti kapan kita bisa ketemu lagi. Kata Nabi minta izin itu 3 kali. Kalau dibukakan ya alhamdulillah, kalau enggak farji, kata Nabi mulio. Rawainahu bi sahihain aidan an Abi Sa'id Al-Khudri wa ghairihi. Kalau tadi hadis sama Bukhari Muslim, tapi tadi hadisnya dari Abi Musa Al-Asy'ari. Lah ini hadis yang sama dalam Bukhari Muslim juga, cuma diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Redaksinya sama. Al-istidzan salasun, minta izin untuk namu itu 3 kali. Waroena, oke kita lanjutkan. Fi sahihi ma dalam Sahih Bukhari Muslim an Sahal ibnu Sa'id radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inama ju'ila angin pestine utawi dijadikan apa al istidzanu, minta izin niku min ajil basori, saking arah penglihatan. Artinya ketika kita minta izin itu yo ketok, bukan gak ketok. Kadang karena itu kan kita itu kadang lae namu ketok pintu, kita mungkin di kalau neng dalam yai biasanya kan enek apa namanya, cendilone gede banget, orang selambune. Nah, kita di luar itu kan bisa kelihatan. Jadi ketika kita pintu itu kita kelihatan gitu. Biar iki ngebal-ngebal didelok kok gak wonge. Ternyata hanya karena bele konslet. Nah, jadi ketok. Jadi kita tahu ketika kita minta izin itu orang punya rumah itu tahu. Lah ini kota biasanya dikasih ini ya pintunya. Apa nginceng. Nah, ini hotel betul iki sapa diinceng rumboi atau janjian karo sapa. Biasanya kan ada nginceng lah. Kita kan nggak perlu nginceng. Ketok. Warwaina al-istidzan iku salasan. Minta izin itu 3 kali min jihatin kasiratin, dari hitungan yang paling banyak. Kata Nabi minta izin itu 3 kali, paling banyak 3 kali. Wasunatu ayus salima. Nah, sekarang tadi kan Anda ingat untuk masuk rumah orang lain itu 2, minta izin dan salam. Nah, sekarang pertanyaannya, salam dulu atau ngetuk pintu dhisik? Nah, kita salam dhisik apa ngebel dhisik? Yo lek bele enek salame yo. Ayatnya kan fastanisu hatta tastanisu wa tusalimu. Ada 2, minta izin dan salam. Sehingga pertanyaannya sekarang, mana yang lebih dulu? Salam dhisik, ngetok pintu dhisik, atau salam dulu? Itu apa namanya? Ada diskusinya. Wasunatu utai sunai iku ayu salima, ento salam dulu sumaya stadzinu. Nah, la sunai salam dhisik. Tapi gongene wong sunai. Ini kene la sunai ayu salima summa yastadzina. Jadi salam dulu, setelah itu minta izin. Wis salam, ketemu waalaikumsalam. Saya boleh namu nggih? Mungkin begitu ya. Ada waktu untuk namu. Di sini salam dulu baru minta izin. Minta izin untuk bertamu.
Kalau Anda biasa ndelok film barat kan gitu toh. Boleh saya masuk? Kan gitu. Nah, kita enggak. Ya apa kabar ya? Langsung gerudak-geruduk mungkin karena kita akrab. Tapi lain yang barat itu kan begitu. Salam, dibel, terus ngomong-ngomong suwe. Boleh saya masuk? Nah, itulah minta izin kalau dalam hadis. Fayakuma mongko berdiri sopeman orang yang mau masuk tadi, orang yang mau izin untuk namu. Di mana posisi berdirinya? Indal babi, di depan pintu, bihaitsu layang duru. Sekiranya ora bisa melihat ilaman maring wong fi dahili ing dalem jero. Ini kalau pintunya terbuka, sehingga kita itu dianggap tidak ngintip. Nah, sekarang kan jarang pintu buka. Sehingga kemarin ada orang agak sepuh, kemudian nggawa anak wedok yang masih kecil, nggawe sepeda rene di depan rumah. Ditakoni, Pak, mencari siapa Pak? Kemarin tuh ada orang pesen apa ke dia. Terus namanya siapa dia nggak tahu, nomor rumahnya, pokoknya katanya toko itu kesini. Namanya karo, nomornya karo, padahal semua pintu rumah tertutup. Dibayangno mungkin koyo ning kampunge kabeh pintu buka, anggere nek wong lewat padha tahu. Nah, beda. Karena itu di sini karena model dulu pintu terbuka sehingga kita itu berdiri di depan pintu, tapi tidak kemudian melihat ke dalam. Ini kayaknya beda banget sekarang. Nah, sekarang harus diketuk kemudian diintip. Kan gitu tuh sekarang. Nah, dulu gak boleh. Kalau di sini dikatakan haitsu layang duru ilaman fidahilihi. Kita ngetuk pintu, berdiri di depan pintu, tetapi tidak boleh menghadap ke dalam. Jadi menghadapnya keluar, karena biar kita tidak dianggap ngintip ke dalam. Itu dulu karena pintunya terbuka. Dulu Ustadz tuh dulu pengen punya rumah yang tanpa pagar. Jadi rumah itu nggak usah pagar. Ternyata bolak-balik sandal hilang. Akhirnya dipagari. Karena beda konteks lah, yang kampung kan tanpa pagar. Itu kalau dulu begitu, berdiri di depan pintu tetapi tidak boleh menghadap ke dalam. Karena pintunya terbuka. Nah, kalau sekarang beda. Sumayakulu, kemudian dia ngucap assalamualaikum, a'adkhulu, apakah saya boleh masuk? Nah, itu menunjukkan pintunya terbuka. Nah, sekarang kan pintunya enggak terbuka. Fa'ilam yajibhu, mongko lamun tidak menjawab, hu ing man sapa ahadun qala dzalika. Ini model dulu zaman Nabi kan enggak ada pintu ya malah. Kan selambu aja toh rumah itu. Jadi dulu kan rumah biasa kayaknya enggak ada pintunya. Zaman Nabi kayaknya enggak ada pintu. Jadi kayak pintu ini kayak ditutup oleh selambu aja. Nah, sekarang kan enggak. Sehingga kalau zaman dulu begitu. Kita berdiri di depan pintu, kemudian assalamualaikum, boleh masuk, karena di situ pintunya enggak terkunci, enggak terbuka. Nah, kita enggak bisa begitu. Sehingga di sini dikatakan kalau sampai pertama assalamualaikum, apakah saya boleh masuk? Apakah saya boleh masuk? Kalimat itu berarti minta izin. Nah, sehingga diawali salam dulu. Kalau sekarang kebalik, sekarang ngebel dulu, lalu ketemu baru assalamualaikum. Kayaknya kan sekarang gitu. Minta izin, dibel 3 kali, nah setelah keluar ketemu baru assalamualaikum. Qala dzalika, ngucap assalamualaikum a'adkhulu, iku sanian wasalisan, kedua dan ketiga, jadi 3 kali. Fa'ilam yujib, mongko lamun tidak ada yang jawab, hu ing man sapa ahadun ya insarafa, maka silahkan pulang. Kalau enggak dijawab berarti enggak ada orang atau tidak diizinkan, maka kita pulang. Sunai salam dhisik biyen. Pak saiki mungkin dibalik. Sunai ketok pintu dhisik, setelah ketemu baru salam. Karena kalau kita jek ning jaba salam enggak ada yang dengar. Jadi ketok pintu ngebel baru ketemu kita salam. Rawaina, kita lanjutkan. Rawaina fi Sunan Abi Dawud
bi isnadin sahih an Rib'in ibnu Khiras bi wa akhiru sin Atabi al-Jalil qala hadasana nyeritani ing kita sapa rajulun min Bani Amir. Ini ada riwayat dari Bani Amir istadzana minta izin ala Nabi alaihi salatu wasallam bahwa halih utawi Nabi iku fi baitin ing dalam rumah. Ini ada kasus seorang sahabat dia tahu Nabi itu di dalam rumah. Kemudian begitu dia sampai pintu dia bilang a'aliju, saya masuk. Kayak kita, Mbak, pinjem emprenge ya. Yo cukup dhewe. Ya pinjem ya dijawab-jawab dhewe. Biasane toh. Ini sahabat itu podo. Kanjeng Nabi saya mlebu. Langsung karena dia tahu Nabi di dalam, sehingga kemudian dia langsung Kanjeng Nabi saya masuk loh. Tanpa izin, pokoknya langsung masuk. Fakola kemudian dawuh sapa Nabi li khadi maring pembantune Nabi, ukhruj ila hadza. Nah, karena itu Nabi kemudian ngutus pembantunya omong ana wong mau dikongkon metu dhisik. Ukhruj metu sapa sira ila hadza maring ini fa'alimhu. Ngajarono sapa sira hu ing orang tadi al istidzana ing minta izin. Jadi gak gitu cara minta izin. Gak kok, Mbak pinjem empreng yo, atau biasanya kita apa? Pinjem sandal yo, pinjem sandal yo iku wis digawe. Santri. Nah, ini juga begitu ya, sahabat. Kanjeng Nabi saya mlebu lho nggih. Nah, Kanjeng Nabi kemudian ngutus pembantunya itu ajarono orang itu untuk minta izin. Apa yang diajarkan Nabi? Fakul mongko ngucap sira lahu maring orang tadi kul. Assalamualaikum a'adkhulu. Nah, gitu loh, gak langsung mlebu tetapi assalamualaikum dhisik, kemudian a'adkhulu apakah saya boleh masuk? Bukan kok saya masuk loh ya, enggak. Boleh enggak saya masuk? Nah, kita itu kadang mungkin karena akrab. Nah, tapi walaupun seakrabnya, coba Anda bisa bayangkan ayat tadi, anak dengan orang tua itu kurang apa akrabnya? Itu pun Al-Qur'an mengatakan kalau anak ingin ketemu orang tua pada waktu-waktu tertentu, dia harus minta izin. Yang disebutkan Al-Quran waktu zuhur, habis isya, dan menjelang subuh. Itu waktu-waktu yang mungkin orang tua kita lagi istirahat atau dalam suasana yang privasi. Itu loh, anak dengan orang tua aja loh diminta suruh izin. Kita langsung nyelonong. Iya nek tonggone duwe apa namanya biasanya buah pelem. Oh, Mbak, njuk peleme yo wis cukup dhewe langsung njukuk. Sing jawab ya kita, sing minta izin ya kita, sing njukuk ya kita. Nah, enggak. Kayak sahabat tadi Kanjeng Nabi saya masuk. Nabi iku omong ngono iku. Gak ngono carane kata Nabi. Salam dhisik kemudian bilang a'adkhulu, apakah saya boleh masuk? Gitu loh caranya, bukan kok Kanjeng Nabi saya masuk. Itu kan gak izin. Itu kan pemberitahuan. Beda atau minta izin dengan pemberitahuan. Kita itu kan minta izin bukan memberitahuan. Fasami'a. Mongko dengar hu ing memperdengarkan hu ing perintah Nabi sapa ar-rajul faqala. Kemudian orang tadi dengar apa yang disampaikan Nabi, kemudian orang tadi mengatakan assalamualaikum a'adkhulu. Apakah saya boleh masuk coba? Nabi ngajari orang, ngajari sahabat itu sampai redaksi minta izin aja loh. Itu kan luar biasa toh. Sehingga kita kalau Anda jadi orang tua kan ngajari anaknya, ini loh carane mangan, ini loh dungone, ini loh carane. Itu kan coba Nabi sampai enek sahabat yang mau masuk rumah aja Nabi carane izin aja loh diajari. Ucapkan salam, setelah itu bilang, apakah saya boleh masuk? A'adkhulu, apakah saya boleh masuk? Sampai redaksi ini carane loh Nabi telatene kayak gitu. Kita kayaknya kita butuh belajar telaten ngajari orang, ngajari Anda jadi bunyai, kalau Anda nanti jadi dai, kudu telaten, sabar ngajari umatnya. Kayak gitu nih Nabi coba. Fa'adzina setelah itu kemudian memberikan izin lalu maring man sapa nabiyu. Fadakhala kemudian masuk. Wis mlebu omah dikongkon metu dhisik. Metu gak ngono carane njaluk izin. Diajari begitu.
Oke, itu lah di situ berarti salam dulu baru izin. Itu konteksnya ketika itu. Nah, sekarang mungkin izin dulu baru. Artinya ketuk pintu dulu, baru kemudian salam. Waraina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Qaladah Ibnu Hambal As-Sahabi radhiyallahu an ataitu teko sapa ingsun Nabi ing Kanjeng Nabi fadakhaltu. Nah, ini anak maneh sahabat jenenge Qaladah. Lah Anda punya anak di jenenge Qaladah, itu berarti salah satu sahabat Nabi yang pernah masuk rumah Nabi tanpa izin. Jenenge Qaladah. Qaladah itu dia bilang cerita ke kita. Suatu ketika saya itu sowan Nabi, fadakhaltu. Kemudian masuk sapa ingsun ali ngatasi Nabi, walam usalimu dan tidak salam. Jadi dia langsung masuk rumah Kanjeng Nabi tanpa salam. Faqala Nabi, kemudian Nabi menjawab irji, balik metu dhisik. Nabi ngajari segitunya. Irji balio fakul, kemudian ucapkan assalamualaikum. Setelah assalamualaikum, kemudian a'at hulu. Apakah saya boleh masuk? Kayak arek-arek cilik. Siapa ini? Anak tahu mainan itu. Boleh masuk. Nah, gitulah. Nabi coba ngajari. Ini kasusnya ternyata tidak hanya satu sahabat, beberapa sahabat yang masuk rumah tanpa izin. Nabi kemudian ngajari salam dan izin. Berarti ada dua. Salam dan izin. Nanti konteksnya terserah apakah salam dulu atau izin dulu. Itu sesuai dengan konteks masing-masing. Kultu Qaladah, namanya Qaladah Ibnu Hambal, namanya kemudian Haladah bin Hambal tadi. Hadza iku alladzi hadis iku alladzi zakarnahu kang nyebut fi taqdimis salami. Ini hadis ini menyebutkan tentang mendahulukan salam alal istidzani ing atase minta izin. Wa iku as-sahih. Di antara hadis-hadis yang lain tentang minta izin, inilah hadis yang sahih. Hadis yang sahih ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud yang menyebutkan bahwa Nabi ngajari salam dulu baru minta izin. Hadisnya begitu. Wa dzakara, terus kemudian bagaimana konteksnya? Kemudian para ulama berbeda pendapat. Wa dzakara menyebutkan sapa Al-Mawardi, Imam Mawardi fi salah satu aujuhin yang dalam ada tiga. Jadi persoalan tadi apakah minta izin dulu atau salam dulu, ternyata para ulama berbeda pendapat. Ahaduma, yang pendapat pertama ada sesuai dengan hadis ini. Pendapat pertama adalah orang itu salam dulu baru minta izin. Berarti assalamualaikum, boleh masuk nggih? Nah, itu yang pertama. Wasani, yang kedua takdimul isti'dzan, mendahulukan minta izin ala salami, yang atasnya salam. Yang kedua adalah ngetuk pintu dhisik baru salam. Berarti boleh, karena ada ulama yang kemudian membolehkan. Mungkin konteks kita ya ini, lebih kebanyakan ya, konteks kita ketok pintu dhisik, setelah ketemu orangnya baru salam. Itu pendapat kedua. Wasalisu, utai pendapat yang ketiga, wala ikhtiaruhu, bebas. Yang ketiga itu tidak mesti harus salam dulu atau minta izin dulu, tetapi pendapat ketiga adalah sesuai dengan konteksnya. Idza waqa'at, nalikane terjadi apa ainul musta'dzini, pandangan orang yang minta izin ala sahibil manzili, ing atase orang yang punya rumah, qabla duhulihi, nalikane sebelum masuk ya qaddama. Nah, ini kayak kita. Lah pendapat ketiga itu ya sesuai konteks. Kalau ketemu orangnya dulu ya langsung salam. Tapi lah gak ketemu ya ketok pintu. Jadi antara minta izin dan salam itu tidak baku. Tidak harus izin dulu, salam kemudian, atau salam dulu, izin belakangan enggak. Ya sesuai dengan kondisinya. Kalau di sini dikatakan kalau wis ketemu dengan tuan rumah lebih baik salam dulu. Setelah salam, boleh saya namu, Ustaz. Gitulah. Kalau kita misalnya denggone dosen kita, salam, ada waktu untuk saya. Jadi kemudian itu maksudnya kita minta izin.
Tapi fa ilam yakok, lamun ora terjadi ale ngatasé man apa ainuhu, pandangane man, artinya kalau dia begitu di depan rumah tidak ketemu yang punya rumah, ya qaddamal istidzan. Berarti izin dulu. Kalau bahasa kita ngebel dhisik. Dibel, diketuk kalau tidak ada orang. Setelah ketemu orang baru salam. Tapi begitu kita nyampe depan rumahnya ternyata beliau ada, ya kita salam dulu. Setelah salam baru kita minta waktu. Apakah kita bisa punya waktu atau tidak. Jadi itu kondisional aja. Tidak mesti harus begitu. Faida istadzana. Nah sekarang kita lanjutkan begini. Faida istadzana nalikani minta izin salasan 3 kali. Walam yu'dzan. Dan belum diizinkan lau ketiman. Wadonna. Dia menduga orang yang punya rumah itu lam yusma, tidak mendengar. Nah sekarang Anda sudah ngetuk pintu 3 kali. Ngebel 3 kali. Tapi wongnya gak metu. Tapi kita berpikir dia ono jane ning omah. Mungkin dia tidak dengar. Nah, boleh nggak nambah ketuan? Kita udah ngetuk 3 kali, tapi nggak ada jawaban. Boleh nggak? Fahal yazidu alaiha. Fahal yazidu, apakah boleh nambahkan alaiha yang atase istidzan tadi? Boleh nggak nambah dari 3 istidzan yang 3 tadi? Haka menceritakan sopabu al-Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi Al-Maliki fi salasa madzhab. Kalau sampai 3 kali kemudian kita 3 kali ngetuk pintu tapi yang punya rumah nggak keluar, padahal kita tahu tuan rumah ada di dalam, maka apakah boleh nambah? Itu ada 3 pendapat. Ahaduma yu'idu, boleh nambah. Wis telu gak metu, ya dibel maneh. Dibel lagi keempat kalinya. Boleh nambah. Yang pendapat kedua layu itu tidak boleh nambah karena sudah lebih dari 3 kali dia nggak keluar, itu berarti dia mungkin lagi tidak berkenan terima tamu, kan begitu, sehingga nggak perlu ditambah. Sehingga saya kira kita bisa melihat konteksnya. Kalau pendapat pertama boleh nambah, barangkali memang dia nggak dengar. Tapi kalau pendapat kedua nggak boleh nambah karena orang yang dibel 3 kali kemudian nggak membukakan, sangat mungkin memang dia tidak ingin terima tamu. Kayak tadi ada mahasiswa datang ke kantor cerita wakeh, terus dia bilang, Ustaz saya sekarang kalau sore nggak terima tamu. Dia pejabat karena saya harus menyelesaikan disertasi. Saya kalau biasanya anak buahe koncone kok bengi teko sampai bengi. Akhirnya disertasi ini nggak mari-mari. Akhirnya sejak sekarang pokoknya habis isak dia tutup. Kan ada tuh orang-orang yang dia punya kesibukan tertentu sehingga dia tidak mau terima tamu. Nah, karena itu begitu diketuk 3 kali kok nggak metu, ya mungkin karena dia tidak ingin terima tamu. Sehingga kita ya mulai aja. Itu pendapat kedua. Wasalisu tapi pendapat ketiga, ingkana billah dil istidzani lamuno ono sapa maniku billah dil istidzani al muqaddami dengan izin yang pertama, lam yu'idhu mongko tidak boleh mengulang. Fa in kana mongko lamun ono bighairihi kelan izin model kalimat yang lain a'adahu boleh. Nah, pendapat ketiga itu bagus juga. Dia mengatakan gini, tadi kan 3 kali pakai bel, tet gak metu, tet sampai 3 kali ternyata enggak keluar. Maka menurut pendapat ketiga, bel yang sudah 3 kali nggak perlu diulang, maka diganti model izin yang lain, diketuk pintunya. Karena kan belnya sudah mungkin sehingga kalau dengan kalimat yang sama nggak perlu. Kalau ingin mengulang lebih dari 3 kali dengan kalimat yang berbeda. Ya bahasa kita gitu. Di bel 3 kali gak metu, gak nek respon ya diketuk pintunya. Ketuk pintu kalau enggak biasanya apa itu? Macam-macam lah. Golekno watu diketoki anune, apa namanya? Pagere. Artinya izin yang lebih dari 3 kali
itu boleh tapi dengan cara yang berbeda. Nah, kayaknya begitu. Jadi pertama bel gak iso, ya ketuk pintu itu gak iso, ya ngetok pager. Sehingga lebih kayak biasanya apa itu? Yang ngirim barang itu apa namanya? Kurir. Paket. Terus ngomong paket, ping 3 gak enek. Ganti ngebel ping 3 gak enek. Golekno watu ditutuki pagere. Ini kok gak metu-metu. Pokoknya setiap satu metode itu hanya 3 kali. 3 kali gak iso ganti metode. Nah, itu pendapat yang ketiga. Qala ngendika wal as-sahhu, tetapi yang paling sahih menurut Imam Nawawi annahu la yu'iduhu. Yang paling baik tidak perlu mengulang lebih dari 3 kali. Bihalin dengan alasan apapun, dengan cara apapun. Jadi cukuplah 3 kali. Wa hadza iku alladzi sahahahu. Itulah pendapat yang sahih, huwa alladzi taqtadihi, yang telah menetapkan hu ing alladzi apa sunnatu hadis kanjeng Nabi. Kalau kita belajar hadis, maka ya cukup 3 kali. Kalau 3 kali enggak ada ya sudah. Oke. Kita cukupkan dulu. Ini kita lanjutkan besok, bicara tentang ketika Anda ditanya, Anda namu, kemudian ditanya, Anda siapa? Maka kita harus jelas, kita itu siapa. Kadang mahasiswa itu WA dosennya gak ngenalno siapa dia. Enak sing WA Ustadz tuh gini, Ustadz gini. Lu Anda siapa? Saya mahasiswa jenengan, mahasiswaku akeh. Itu tidak menunjukkan identitas. Kok gaya apa dikira mahasiswa kita itu hanya dia. Saya mahasiswa jenengan, Ustaz. Kalau enggak gitu saya bimbingan. Loh, kita bimbingan kan enggak satu, kan banyak. Anda itu siapa? Nah, maka kalau kita belajar hadis, ketika Anda ditanya Anda siapa, kita harus menunjukkan kita itu siapa. Bukan siapa di depan, kula Ustaz. Kula iku sapa? Kula. Harus jelas siapa. Nah, itu yang ada di hadis, nantilah besok kita lanjutkan. Oke. Oh ya. Gimana? Oh, volumenya. Biasanya rumah yang agak jauh naik bele. Enggak. Biasanya naik bele, kalau enggak Anda bisa kontak lewat ini toh. Kita teriak-teriak juga enggak pantas. Sing ribut itu tetanggane akhirnya. Gitu kan? Iya, ada kemarin ketika Ustadz keluar kota itu ada seorang dosen kaya. Rumahnya di sini, pagere waduh kono. Iki lek wong bengok-bengok iku enggak denger. Karena halamannya ku wombo. Terus macam-macam lah, ning kurang akeh kembangnya, akeh macam-macam. Sehingga kalau begitu saya kira, tapi biasanya begitu-begitu masang bel. Karena yang punya rumah juga, kalaupun enggak ada belnya, saya kira Anda bisa tahu lah gimana caranya kita bisa suara kita didengar oleh yang punya rumah, tapi nggak ganggu tetangganya. Itu kan kearifan lokal toh. Watu diantemno pintune misalnya. Tapi nggak begitu, ini guyonan. Kok yang di rumah, wah ini watu, bukan. Ini guyonannya. Tapi intinya Anda bisa mengatur volume sendiri, bagaimana suara kita terdengar oleh yang tuan rumah, tetapi tidak mengganggu tetangga yang lain. Karena itu biasanya, karena mereka juga sadar, yang punya rumah besar itu biasanya juga sadar mereka juga butuh kalau ada tamu, biasanya dikomplain orang toh, wangel, akhirnya masang bel, biasanya begitu. Tapi itu kondisional, saya nggak bisa mengatakan, tapi yang jelas kita bisa ngatur konteks kondisinya, bagaimana suara kita itu bisa didengar mereka dan tidak mengganggu yang lain. Saya kira begitu. Oh, boleh.
Kalau misalnya Anda ditamoni, boleh nggak kita nolak tamu? Kalau memang lagi Anda nggak mood, yo boleh. Bilang aja begini, saya sekarang lagi sibuk banget ya, sebentar aja ya. Loh, kadang Ustaz begitu. Ini ada kita banyak tugas, kemudian ada mahasiswa kontak saya. Ini perlu apa sebentar aja, saya mau. Boleh, begitu boleh. Karena itulah kenapa perlu minta izin. Itu kan karena agar tuan rumah dengan tamu itu enak gitu. Tamune wis tuan rumahnya lagi capek wis terus yang tuan tamunya nggak paham. Padahal tidak ngobrol. Kan kadang Anda juga pernah toh, aku jane kesel. Mancane iku ora ngerti kan. Nah, lebih enak terus terang boleh. Sehingga kan kadang Ustaz pengen ketemu untuk konsultasi, bisa nggak hari ini? Enggak. Hari ini saya nggak bisa. Nanti itu boleh untuk menata, sehingga karena diharapkan antara tamu dan ini tuh enak. Bukan nolak tamu ya, tapi mungkin memanage waktunya. Kalau nggak bisa, misalnya kalau bisa diganti hari lain, yo silahkan. Kalau Ustadz begitu, mana mahasiswa datang ke kampus, bisa hari ini Ustadz, oh maaf saya hari itu nggak bisa, nanti bisa hari lain, jamnya jam berapa, kan harus kita sepakati. Kadang janjian jam loro, tekoni jam mahasiswa jam 4, kan ada toh yang menekui. Itu beda banget. Saya dulu pernah ada mahasiswa luar yang bagus banget. Jadi kalau dia mau konsultasi, dia bilang, Ustaz saya perlu konsultasi, kapan ada waktu? Oke, besok jam 12. Misalnya jam 12. Sebelum jam 12 kurang 5 menit, dia sudah duduk di depan kantor. Nanti begitu jam yang kita janjikan, dia datang ngetuk pintu, salam. Begitu duduk, Ustaz saya punya waktu berapa menit? Itulah bedanya mahasiswa kita dengan yang pada mahasiswa kita, tapi dengan background yang berbeda. Kadang janjian, Ustaz nanti jam 12, iya, jam 12 dinteni sampai jam 1 gak teko. Iki mahasiswa ikut tenanan kok enggak? Juga nek konfirmasi, dia datang kok enggak? Mestinya kalau Anda janjian jam 12 misalnya dengan dosen, kalau Anda telat kan kita harus konfirmasi. Ngapunten Ustaz, ini ada masalah apa, sehingga nanti mungkin nggak bisa pada jam, mungkin bisa nanti setelah jam sekian, masih ada waktu enggak? Mestinya begitu cara kita komunikasi yang baik. Ngorongos teko, kita karena udah lama, kemarin ada janjian dengan mahasiswa siang, duhur nggak datang, akhirnya kita tinggal pulang. Jam 4 dia datang, Ustaz saya di depan ruang kantor jenengan tuh. Tadi janjiannya jam piro, tak kira gak sido. Gitu-gitulah yang kita perlu ini. Kalau kembali ke pertanyaan, boleh nggak kita menolak tamu? Menolak dalam konteks tadi karena ada alasan tertentu boleh. Jadi karena itu agar masing-masing tidak merasa terganggu. Kalau memang kondisinya gitu, nanti bisa dikomunikasikan kapan bisa, jam berapa. Jadi di menit kembali di reschedule lah waktu tamunya, kan begitu boleh. Kalau kita ngechat dosen kita nggak dibalas, boleh nggak ngechat ulang? Ya boleh. Kali nggak, itu pengalaman Ustaz begini. Kadang pas mahasiswa ngechat itu pas kita rapat, kita hanya bisa sempat buka, kemudian nggak sempat menjawab. Kemudian nanti begitu pulang keluar rapat lupa kita. Nah itu yang sering terjadi. Kalau itu pengalaman Ustaz sendiri begitu. Kadang dosen, Ustaz saya nggak berani mau lagi karena yang pertama belum dibalas. Padahal kita itu lupa, bukan karena kita nggak mau. Kan yang sering terjadi kalau Ustaz gitu. Pas kita ngajar WA, padahal kalau nunggoni anak-anak diskusi, kadang kita buka WA-ne anak-anak toh. Kita ngajar di S1, kemudian ada WA anak S2. Tapi kan kadang kita nggak sempat jawab. Kemudian yo kita tahu aja, wis berarti ada ini. Karena kita belum jawab, kan udah terbaca. Berarti udah centang toh. Udah terbaca. Tapi kita belum bisa jawab karena konteksnya masih kuliah dengan yang lain. Dan dilalah begitu selesai kuliah kadang kita lupa. Akhirnya sampai besok
Padahal sehari kan kadang yang WA aku akeh banget toh. Saya pagi yang WA, sore digoleki wis nang endi mau wis ning wisor banget. Karena banyak. Nah, apane sing grup. Wah, wis gak karo-karuan. Kita wis kakean grup, setiap grup iku sedina sak sore 100, 200, sedina 1000. Sapa yang gelem maca grup sak gini? Biasanya wis gak opo ae clear chat. Ya karena kita artinya ketika begitu silakan aja Anda chat ulang. Kalau pengalaman Ustaz begitu. Chat ulang aja karena konteksnya begitu. Bukan nggak sopan tetapi mulanya misalnya kita di Pasuruan, Yai, Gus biasanya mungkin ngechat kula kok kebaca dan belum sempat membalas, tolong dicat ulang. Yai kadang begitu. Karena ya itu tadi problemnya sama dengan kita, kewoco belum sempat jawab, kemudian ketumpang yang lain. Nah, silakanlah, menurut Ustadz begitu. Oh iya, nantilah malam minggu aja curhatnya, nanti dikumpulkan. Oke, curhatnya karena golek dosen yang angel. Nah, nantilah kita diskusikan malam minggu insya Allah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.